Hai Sobat Terrell Chess, gue akan sajikan game Brilliant dibalas Brilliant oleh Denis Lazarevic melawan Magnus Carlsen dalam ajang terbaru yang baru saja selesai, Speed Chess Championship. Kalian harus nonton ini sampai habis ya, karena ini viral banget, akurasinya 90%. Jangan lupa di like dulu, di subscribe, dan jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess untuk dapetin konten eksklusif, biar kalian pinter main catur. Denis Lazarevic, pecatur berusia 19 tahun dari Belarusia, melawan juara dunia catur klasik 5 kali Magnus Carlsen. Dia mulai dengan langkah D4, kemudian E6, kemudian putih C4, hitam C5. Ini format waktu 3 menit, bonus waktu 1 detik ya. Kemudian putih D5, dimakan lagi, dan kemudian hitam D6, putih kuda C3, hitam G6, putih E4, hitam bishop G7. Ada yang tahu ini teori apa? Ini adalah Queen Pawn Opening, Bend Only Defense. Ciri khasnya ini nih. Dan putih seperti ini. Putih mainkan langkah propilaksis H3 supaya kudanya keluar nggak kena pin. Kemudian hitam mainkan langkah A6 mau B5, langsung dicegah oleh putih dengan A4. Hitam kuda F6, putih kuda F3, hitam lanjutkan dengan rokade, putih bishop D3, hitam kuda B ke petak D7. Putih mengamankan raja. Hitam manuver kuda ke petak H5. Dia mau setup kuda E5 nih guys. Putih mengancam queen dengan bishop G5. Langkah provokatif. Kalau misalkan hitam di sini F6, gajahnya jadi jelek. Akhirnya gajah yang dipilih oleh Magnus untuk menutup ancaman bishopnya. Putih bishop E3 dan hitam benteng E8. Putih bishop E2. Persiapan apa? Kalau kuda E5, dia gajahnya mengancam kuda H5. Jadi hitam belum bisa lakukan itu, dan hitam lebih pilih untuk merencanakan develop bishop ke petak B7. Gantian putih yang duluan kuda H2 mengancam kuda di petak H5, kuda mundur ke petak G7. Putih mainkan kuda G4 manuver, bisa makan, bisa ke petak H6, bahaya sekali. Hitam lebih pilih gajahnya ditukar kuda C3. Ya, hitam di sini melihat bisa dapatkan pion di petak M4. Gajah D3 dimainkan oleh putih, hitam unggul 1 pion di langkah ke-18, benteng E8. Kemudian putih queen D2, tapi dengan hilangnya gajah fianchetto milik hitam ini, jadi bahaya nih pertahanannya ya, tanpa gajah gelap. Kemudian hitam F6, coba menutup lubang. Kemudian putih mainkan benteng Fe1, hitam kuda E5. Putih menolak pertukaran, lakukan skak kuda H6, raja F8. Gajah F1 bukan langkah yang tepat, blunder. Magnus belum lihat di sini. Ya, harusnya bisa langsung lakukan gajah H3 dengan ancaman kuda F3. Apabila gajah H3 di sini dimainkan, F4 kemudian dijawab, maka masih ada kuda G4. Magnus baru lihat benteng A7. Putih lagi-lagi blunder, dan akhirnya Magnus melihat brilliant move yang pertama, gajah H3, boom. Kalau dimakan, kuda ke petak F3, royal fork. Putih A5, dimakan oleh hitam. Brilliant move yang kedua oleh hitam. Gantian putih menyerang, benteng A5. Hitam melakukan kesalahan, harusnya di sini kuda F5 untuk menghilangkan kekuatan kuda ini, tapi milih memindahkan bishop. Gantian, putih dapatkan brilliant move, boom, sacrifice rook, dimakan, dan kemudian boom, skak, benteng menutup, dan temukan brilliant move yang kedua. Yap, sacrifice rook, boom, dimakan dong, dan kemudian putih mainkan langkah queen G5, tujuan queen F6. Skakmat, hitam menjaga kuda H5, dan boom, queen E5. Langkah ke-30, langkah pamungkas, hitam menyerah. Kenapa? Karena kalau dilanjutin tinggal satu langkah skakmat ya nih. Queen ke petak H8. Gimana cara jaga ini? Mungkin hanya menunda skakmat aja ya, gajah E6. Tetap aja bisa queen ke petak H8, bishop G8, dan checkmate. Akurasi putih 90%, hitam 79%, jelas bukan akurasi Magnus Carlsen banget ya. Nah, harusnya kesalahan apa yang harus diperbaiki? Pertama adalah gajah C8, momentumnya, anginnya lagi bagus buat Magnus Carlsen, dia di sini harusnya kuda F5. Karena pion nggak bisa makan bishop, tetap skakster. Kalaupun putih di sini F4, hitam bisa mainkan kuda C4. Kalau dimakan, maka hitam dapat lakukan benteng makan E3. Jangan lupa ini sedang mengancam. Ini yang tidak dilihat oleh Magnus Carlsen. Dan kemudian ketika langkah kuda F5, ya pilihan terbaik untuk putih adalah makan, kemudian makan, dan putih mungkin akan lanjutkan dengan seperti ini, menyusun baterai, hitam dapat lakukan gajah ke petak C8.
Ya, at the end memang Magnus Carlsen jadi juaranya ya. At the end Magnus Carlsen menyingkirkan Denis Lazavic dan melaju ke partai final. Tapi ini game yang Magnus Carlsen harus ingat juga nih, dan pencinta catur sangat menyukai game ini. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan skornya, Magnus Carlsen akhirnya menang dengan 9,5, 4,5 dari 14 game yang ini game Magnus Carlsen menangnya 17-9 ya. Itu game ke-14 ya, dengan skor 9,5, 4,5, maksudnya seperti itu. Ya, kemudian Magnus Carlsen di partai final mengalahkan Alireza Firouzja yang secara mengejutkan mengalahkan Hikaru Nakamura. Berapa hadiah yang didapetin oleh Magnus Carlsen, dan ini adalah peserta-peserta yang mengikuti turnamen ini ya. Jadi bukan turnamen yang invitation teman-teman, tapi ini turnamen yang seleksi ya. Denis Lazavic contohnya seleksi dari bertemu dengan Grandmaster seluruh dunia. If you wondering Daniel Dubois mana bang, kok nggak ikut? Ya Daniel Dubois nggak lolos ini nih pemain-pemainnya. Ya dari ASEAN ada Lee Tuan Min dan Lee Kwang Lim. Mudah-mudahan nanti ada pecatur Indonesia yang bisa mengikuti ini. Ya, sudah selesai dan Magnus Carlsen meraih gelar ke-1. Ya, gelar 2023, 2004, dan 2005. Ya, 5. Gelar kelimanya dia dan berturut-turut setelah 3 kali ya. Baru ada Hikaru Nakamura yang melakukan itu. Kira-kira di masa depan siapa yang akan jadi juaranya, teman-teman? Tapi kalau ngomongin speed chess dan catur klasik, mendingan kalian latihan catur klasik dulu ya. Karena speed chess ini ya tidak bisa merubah gelar. Dan kalau kalian tanya ini dapat elo rating nggak bang? Nggak dapat, karena ini bukan rule yang dinyatakan oleh FIDE sebagai turnamen yang bisa mendapatkan elo rating. Kalau lu mau dapetin elo rating FIDE, lu harus main offline dan ikut turnamen secara over the board, dan turnamen itu terdaftar di FIDE. Biasanya itu FIDE turnamen, FIDE rated turnamen. Kalau di Indonesia kalian bisa cari turnamen itu dan nanti kalian bisa dapetin elo rating. Dapetin elo ratingnya berapa bang? Ya tergantung kalian seberapa menang, seberapa kali menang, seberapa kali kalah gitu. Dari 9 babak dihitung di situ. Intinya kalau kalian sudah punya elo rating, menang lawan yang punya elo rating, kalian nambah, yang kalah berkurang. Tergantung koefisien yang kalian miliki. Apa komentar kalian? Kalau kalian suka tipe permainan yang mana? 5 menit, 3 menit, atau 1 menit, atau 10 menit? Tapi lawan utama kita pastinya cheater ya guys. Mudah-mudahan makin sedikit lah cheater yang kita temuin di online. Susah juga sih. Kita ketemu di video berikutnya. Coba komen game berapa lagi yang harus kita bahas. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe guys. Gabung Herald Chess Academy ya.